Baik, selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Eh, yang saya hormati Prof. Pur selaku Ketua Program Studi Doktor Arsitektur, eh, Profesor Arif Sabarudin sebagai pemateri, juga staf dosen di Program Studi Doktor Arsitektur dan semua peserta yang saya lihat sudah banyak, lumayan. Sudah kurang lebih 23 orang yang terdiri dari para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa. Perkenalkan, saya Kristiana, saya mahasiswa program Doktor Arsitektur, saya angkatan yang ketiga, yang malam ini sebagai moderator. Baik, pada awal malam hari ini juga saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk peserta yang merupakan umat Kristiani yang 2 hari kemarin merayakan Paskah, kemudian selamat berbuka puasa buat saudara-saudara saya yang Muslim, yang juga mungkin baru 38 menit lalu berbuka puasa. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Profesor Purwanto sebagai Ketua Program Studi Doktor Arsitektur untuk memberikan kata sambutan. Ya, terima kasih Bu Christine atau Bu Kristiana BB, gitu ya. Ya. Selamat malam Ibu sekalian semuanya, dan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa kepada Prof. Arif Sabarudin yang bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Prof. Arif, dan juga ini baru saja berbuka puasa sudah langsung saya minta untuk berbicara. Ini wah, luar biasa gitu ya. Maaf, pada malam hari ini kita mengikuti webinar ngobrol bareng Selasa petang edisi yang ke-19 secara rutin, berarti ini sudah 19 bulan kita mengadakan webinar ini, dan nanti akan muncul di YouTube. Ibu sekalian bisa menikmati juga di YouTube gitu ya, kalau kepingin ngulang lagi materi yang luar biasa nanti dari Prof. Sabarudin. Saya menyelenggarakan ini sebetulnya harusnya gitu ya, ada pendampingnya dari Prof. Arif Sabarudin ini untuk mahasiswa S3, tetapi karena semua mahasiswa S3 yang sudah ujian proposal atau sudah siap untuk ujian proposal itu sudah habis, masih mempersiapkan, yang angkatan ketiga mempersiapkan untuk seminar pendalaman materi, dan nanti semester depan baru ujian proposal. Maka ini pembicaranya adalah pembicara tunggal, dan kita mempelajari gitu ya, metode eksperimen itu seperti apa gitu ya. Kita akan belajar dari pakarnya, dan semoga ngobrol bareng Selasa petang ini tidak terputus gitu. Jadi jangan menyatakan tiba-tiba kok tidak ada ya, gara-gara mahasiswanya nggak ada, kan tidak begitu. Kita tetap memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan-pengetahuan, walaupun pembicaranya tunggal, tapi nanti tetap didampingi oleh banyak peserta yang akan berdiskusi pada malam hari ini. Kira-kira itu saja sambutan dari saya yang sangat luar biasa. Ini mahasiswa-mahasiswa S3 Arsitektur Unika Sugio Pranoto untuk mengikuti acara ini dan menyelenggarakan acara ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Arif. Saya kembalikan kepada Bu Christine, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan dari Profesor Pur selaku Ketua Program Studi Doktor Arsitektur. Selanjutnya kita masuk pada presentasi dari Profesor Arif Sabarudin. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau. Jadi Profesor Arif Sabarudin yang malam hari ini hadir bersama kita adalah seorang doktor arsitektur dari Program Studi Doktor Arsitektur Unika Parahyangan Bandung. S1 dan S2-nya, S1-nya juga di
Unika Parahyangan Bandung, S2-nya di Prancis. Namanya saya sulit menyebutkan karena menggunakan bahasa Prancis. Mungkin nanti Profesor Sejai menyebutkan sendiri. Kemudian beliau saat ini, kalau tidak salah, dari bulan September 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau LPDPP, Kementerian PUPR. Sebelumnya beliau juga adalah mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Kementerian PUPR juga. Beliau juga adalah seorang peneliti di bidang arsitektur perumahan. Hasil penelitian beliau yang dipublikasikan di artikel begitu banyaknya, saya sempat melihat di Google Scholar, begitu banyaknya, dan beliau ini juga pengalaman sebagai keynote speaker di beberapa seminar, kemudian kuliah tamu, workshop. Jadi beliau juga pernah memperoleh penghargaan, ada beberapa penghargaan, tapi penghargaan yang saya rasa yang paling bagus atau paling fenomenal adalah ketika beliau menemukan teknologi RISA atau rumah instan sederhana sehat. Kemudian beliau juga sebagai peneliti utama terbaik. Jadi pernah memperoleh penghargaan sebagai peneliti utama terbaik 2014. Dan tidak salah kalau malam hari ini kita menghadirkan beliau, orang hebat ini, untuk men-sharekan kita ilmu tentang metode penelitian eksperimen. Demikian perkenalan saya, tapi tentunya nanti Profesor Arif saja yang nanti menambah untuk perkenalan dirinya. Baik, kepada Profesor Arif saya memberikan kesempatannya untuk men-sharekan ilmunya kepada kami. Oke, terima kasih Bu Christine ya. Jadi pertama-tama sama seperti Bu Christine tadi, saya mengucapkan selamat Paskah bagi yang merayakan beberapa hari yang lalu ya. Juga buat yang beragama Muslim, selamat berbuka puasa, gitu ya. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi, tadi Bu Christine sudah kebanyakan juga, saya kira menjelaskan tentang siapa saya. Jadi terima kasih Bu Christine. Ya, saya langsung saja barangkali ya menyampaikan materi terkait dengan metode eksperimen yang kurang lebih saya tuh 3 atau 4 hari yang lalu saya dikontak Prof. Pur ya. Terima kasih Prof. Pur ya memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan terkait dengan metode eksperimen. Izinkan saya barangkali langsung share saja tayangan saya. Barangkali ya sudah bisa tampil belum ya? Ya, sudah, Prof. Sudah ya. Nah, coba saya perbesar dulu. Baik, ini menarik sebetulnya ya ketika kita bicara sebuah metode eksperimen, dan metode eksperimen ini sebetulnya buat arsitektur harusnya ya, Prof. Pur dan Bapak Ibu sekalian ya, mahasiswa doktor arsitektur maupun yang sudah lulus, saya kira tadi ya pada Pak Albertus itu sudah lulus ya dari doktor arsitektur di Unpar, saya kira mestinya metode eksperimen ini metode yang lebih mudah dibandingkan dengan metode-metode lainnya ya. Yang lebih kualitatif itu menurut saya lebih sulit ya, tapi metode eksperimen ini metode-metode yang relevan dijalankan oleh arsitektur. Hanya barangkali persoalannya banyak arsitek yang takut dengan angka-angka. Ini yang persoalannya barangkali. Jadi angka-angka ini padahal sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Tapi sebelum saya menayangkan lebih lanjut ya, izinkan dulu Bu Christine saya sedikit menginformasikan ya beberapa hasil pemikiran saya terkait dengan pengetahuan yang saya tuangkan dalam bentuk buku ya. Kebetulan tahun 2023 ini di bulan Februari ini ada 5 buku saya yang terbit ya. Kalau yang ekosistem ini baru saja terbit di minggu-minggu ini ya. Jadi ini sudah mulai di-publish. Ini diterbit di Canisius dari penerbit Yogyakarta, kemudian 4 buku yang lainnya ini terbit dalam bentuk e-book gitu ya. Satu saya menulis di tahun 2021, sebetulnya tahun 2021 saya tulis ya, ini terkait dengan sejarah kebijakan perumahan. Kemudian kalau yang ekosistem saya tulis tahun 2022, jadi kurang lebih saya selesaikan dalam 1 tahun sampai dengan proses terbit. Kemudian kalau yang arsitektur perumahan di perkotaan ini bukan revisi, barangkali ini edisi keduanya. Ini saya perbaiki, saya lengkapi dengan data-data terbaru, dan ini sebetulnya tulisan lama yang saya coba tuangkan. Jadi ini ada beberapa informasi terkait dengan informasi ya. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa doktor arsitektur di Unika Sugiya Pranata. Karena apa? Saya kira ya ketika kita mengikuti perkuliahan menjadi doktor arsitektur ini bukan berarti kita menjadi ahli spesialis. Saya beberapa hari lalu itu dikirim oleh Pak Prof. Purnama Salura dari Unpar ya. Tetapi adalah bagaimana kita menjadi mampu berpikir ya untuk menuangkan pemikiran-pemikiran dalam bentuk pengetahuan. Baik, saya langsung masuk barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai pendahuluan ketika kita melakukan metode eksperimen, ada 3 hal utama yang menjadi tujuan atau harapan dari proses eksperimen tadi. Jadi metode eksperimen adalah sebuah metode dalam rangka mencari pengaruh ya, mencari pengaruh perlakuan pada sebuah objek. Ini yang paling penting dicatat ya. Jadi pasti ketika kita bicara penelitian di bidang arsitektur, kita bicara tentang pengaruh ya. Pengaruh dari perlakuan yang kita lakukan. Nah, ini sangat relevan sebenarnya dengan desain ya, desain arsitektur. Karena apa? Desain arsitektur penuh dengan perlakuan, penuh dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh arsitek ya, dalam bentuk komponen-komponen atau elemen-elemen bangunan. Kemudian tentunya tujuan akhirnya adalah kita bisa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur, serta informasi juga bahwa proses penelitian ini adalah proses belajar yang terarah mengenai masalah yang dilakukan secara berulang, ya berakhir pada iptek baru. Jadi harapannya muncul iptek-iptek baru. Baik, ini salah satu contoh ya. Saya mungkin ingin supaya lebih mudah. Jadi pertama kali metode eksperimen ini sekitar 1826. Ini berkembang pada penelitian-penelitian terkait dengan pertanian, gitu ya. Ini salah satu eksperimen yang dilakukan ya. Jadi perlakuannya apa? Ini salah satu contoh. Nanti kita bagaimana menganalogikan proses penelitian eksperimental ini ke dalam proses penelitian-penelitian di bidang arsitektur. Jadi contohnya barangkali ini yang paling mudah kita lihat ya. Jadi ada perlakuan ya pada satu bibit tanaman ya dengan memberikan treatment yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Ya, pada tanaman satu diberikan pupuk dengan 0%, artinya tidak diberikan pupuk sama sekali, gitu ya. Kemudian bibit kedua diberikan pupuk 10%, bibit ketiga 30%, bibit keempat 60%. Nah, kemudian proses pertumbuhannya diukur, ya, diukur dalam 1 minggu. Ternyata yang tidak dipupuk dia menambah 4 cm. Ya, kemudian begitu juga yang diberikan pupuk dengan 10%, sekian senti sampai dengan sekian senti. Sehingga kita nanti akan tahu gitu ya, akan tahu pada komposisi berapa ya pupuk itu ideal diberikan kepada tanaman ya. Bisa saja ini bukan berarti kalau kita berikan 100% dia akan tetap memberikan satu grafik yang linear ya secara eksponensial ya, tidak gitu ya. Bisa jadi dia ternyata nanti akan turun ya, akan turun sehingga kita bisa tahu bahwa ideal maksimum pupuk itu diberikan pada porsi sekian. Ini adalah salah satu contoh penelitian yang dilakukan di bidang-bidang pertanian. Kemudian saya contoh juga nih terkait dengan perilaku hewan. Ini juga salah satu contoh ya, salah satu contoh eksperimen ya. Jadi anjing ini ya, jadi hewan anjing ini ketika dia diberikan bau makanan ya, dia akan mencium bau makanan dan akan mengeluarkan liurnya gitu ya, air liurnya. Nah, kemudian di eksperimen kalau dia diberikan makanan sambil dibunyikan bel, gitu ya, dibunyikan bel. Ya, gimana responnya? Ternyata ketika dia tidak diberikan lagi makanannya, tetapi dibunyikan bel, ya ternyata juga air liurnya muncul, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian bahwa ternyata dengan mengubah perilaku dengan menggunakan treatment seperti ini bisa dilakukan pada binatang. Ini adalah salah satu contoh, ya salah satu contoh penelitian di bidang hewan, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di bidang bahan bangunan, ya, salah satu contoh penelitian di bidang bahan bangunan. Misalkan kita ingin mencari sebuah treatment beton, ya, kita ingin mencari sebuah mutu beton yang lebih ringan, misalkan dicampur dengan pelet plastik. Ya.
Nah, bisa saja porsi-porsi ini dicoba gitu ya, dicoba untuk mencapai kekuatan tertentu ya. Ya kalau ambil ekstrimnya barangkali ya, setiap satu buah silinder ini kalau dia mengandung 1 butir pelet plastik barangkali tidak ngefek sama sekali. Mutu yang ditargetkan 350 tetap bisa tercapai gitu ya. Nah, tentunya porsi ini yang kita dicoba di treatment ya, dicampurkan ke dalam beton untuk mencapai jumlah ideal yang dia tetap mutu betonnya bisa terjaga. Tapi juga dia menginginkan sebuah beton yang ringan. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian eksperimen di penelitian bahan bangunan. Nah, ini barangkali contoh ya, salah satu contoh metode eksperimen yang ada di bidang arsitektur ya. Jadi bagaimana respon respon masyarakat terhadap objek ya, dalam hal ini objek tangga. Objek tangga ini menjadi objek penelitian gitu ya. Karena apa? Ternyata banyak orang lebih suka menggunakan eskalator gitu ya. Nah, bagaimana dia mengubah perilaku orang gitu ya agar orang itu bisa lebih tertarik menggunakan tangga manual ya, sehingga di situ dilakukan perlakuan terhadap tangganya, objeknya diberikan perlakuan dan nanti kita lihat respon penggunanya seperti apa ya. Jadi kita juga tentunya keadaan tertentu yang diinginkan di sini adalah bahwa pengguna tangga ini menggunakan tangga, bukan menggunakan eskalator lagi. Jadi sebanyak-banyaknya orang bagaimana dengan perlakuan tertentu orang tersebut mau menggunakan eskalator. Ini salah satu contoh. Ya. Mungkin semua orang sampaikan bagaimana dia dicoba ya. Sebuah penelitian eksperimen yang melakukan sebuah perlakuan terhadap tangga manual ya, kemudian diamati respon terhadap pengguna ya, tentunya keadaan tertentu tujuan, kita juga memiliki tujuan. Jadi dalam prinsip metode eksperimen pertama ada perlakuan ya, kemudian perlakuan itu nanti diamati ya, dengan tujuannya adalah tujuan yang ingin dicapainya adalah sebanyak-banyaknya pengguna beralih dari menggunakan tangga dari menggunakan eskalator ke tangga manual konvensional barangkali ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi proses penelitian eksperimen ini harus dimulai dari masalah ya. Jadi masalah harus muncul dulu, kemudian masalah ini nanti dikeluarkan ya, diteliti masalah itu ya, ditelaah sampai kita mendapatkan hipotesa. Dan hipotesa ini harus sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan ya. Jadi hipotesa ini salah satunya adalah sebuah pernyataan yang bisa dibuktikan ya. Tadi misalkan kalau kita ambil contoh misalkan di sini ya, kalau kita bicara masalahnya adalah masyarakat enggan menggunakan tangga manual. Jadi dia lebih memilih eskalator. Itu adalah masalah gitu ya. Nah, hipotesanya apa? Ya tentunya dengan tujuan, kita punya tujuan bahwa tujuannya dari penelitian eksperimen ini harus kita punya tujuan bahwa tujuannya bisa
mengubah perilaku pengguna tangga tadi dari penggunaan tangga eskalator menjadi penggunaan tangga manual. Ya. Tentunya pada tahap pertama ada beberapa dugaan, apakah tangga ini dengan memberikan warna misalkan karena merubah perilaku ini terkait dengan indrawi, ya, dengan indera mata ini apakah dengan kita memberikan efek warna putih, ya, ini dapat menarik gitu ya. Nah, kemudian ini dibuktikan, ya, dibuktikan secara deduktif, ya, deduktif. Kemudian diolah lagi, oh ternyata masih banyak orang tidak ngefek warna misalkan, ya. Hanya kecil sekali pengaruhnya. Nah, kemudian nanti di sini diperbaiki lagi hipotesanya. Jadi ada hipotesa 1, ada hipotesa 2 sampai kita mendapatkan sebuah hipotesa yang kuat, ya. Oh, ternyata setelah ini kita melihat oh ternyata juga efek indera telinga juga dengan bunyi-bunyian orang lebih tertarik misalkan, ya. Nah, di sini coba lagi, ya. Treatment lagi, ada perlakuan warna putih yang dominan di toolsnya piano, kemudian dengan bunyi-bunyi juga bunyi-bunyi piano, akhirnya di sini ditemukan terus gitu ya, sehingga ditemukanlah sebuah temuan ya bahwa manusia menggunakan tangga menyukai tunggal karena ada aspek kesenangan gitu ya, kesenangan. Dan disinilah muncul sebuah ilmu pengetahuan baru bahwa tangga publik ini harus menyenangkan pengguna. Jadi artinya apa? Masyarakat tidak suka menggunakan tangga karena memang suasananya tidak menyenangkan gitu ya, melelahkan atau apa gitu ya, sehingga ini hal-hal ini yang menjadi sebuah pendekatan gitu ya, pendekatan dari penelitian eksperimen. Oke, jadi pernyataannya, jadi ketika kita membuat hipotesa di dalam penelitian percobaan atau eksperimen ini harus pernyataan yang dapat diuji, ya, dapat diuji, ya, syukur-syukur ya, ini bisa dimodelkan, ya, bisa dimodelkan. Nanti saya akan berikan contoh seperti apa memodelkan sebuah penelitian, kemudian dan lebih baik lagi kalau model tadi bisa diformulakan, ya, bisa diformulakan. Begitu juga nanti saya akan contohkan bagaimana cara memformulakan sebuah pernyataan, sebuah hipotesa yang akan kita buktikan di dalam penelitian percobaan atau eksperimen. Ini adalah proses pengembangan iptek itu sendiri ya. Jadi tadi pertama kita melakukan sebuah perancangan eksperimennya sendiri, ya, yang diawali dengan hipotesa, ya, hipotesa 1 ini. Jadi kita dari masalah tadi ya, kita mulai dari masalah. Masalah ini menghasilkan sebuah hipotesa, masalah itu ditelaah secara rinci ya, dan hipotesa itu kemudian dianalisis, dideduksi ya dengan metode deduksi, dan kita juga melihat bahwa hipotesa kita ini akan menghasilkan akibat ya, akibat dari hipotesa tadi gitu ya. Nah, kemudian kita pada proses penelitiannya sendiri harus membuat sebuah rancangan eksperimen ya. Jadi seperti apa rancangan eksperimennya, perlakuannya seperti apa. Tentunya ini juga harus didukung oleh teori, nanti ini dilakukan melalui metode percobaan ya, dan kita di sini menghasilkan sebuah hipotesa ya, hipotesa yang kuat karena hipotesa juga tidak sekali jadi, bisa jadi gitu ya. Hipotesa itu bisa bertahap seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Pada tahap pertama orang menyangka bahwa dengan merubah warna yang lebih terang dengan warna putih maka orang akan lebih memilih tangga. Tapi ternyata setelah dijalankan ini ternyata tidak seperti itu gitu ya. Bahwa ternyata tidak cukup dengan indera penglihatan saja, bahwa ada aspek indera telinga ya, pendengaran yang mungkin juga harus di-trigger untuk mengubah perilaku ya tadi. Tentunya dengan tadi muncul bunyinya. Sehingga hipotesa yang tadi dalam contoh pun itu bertahap ya, ditemukan, sehingga yang terakhir adalah baru dianalisis gitu ya. Nah, ini nanti akan dilakukan sebuah percobaan di sini ya. Ketika kita punya hipotesa, kita coba tangga tadi gitu ya. Tangga tadi mungkin juga dalam percobaan muncul juga data-data ya yang kita peroleh mengalami data-data yang terganggu ya, gangguan dari data. Nah, data-data baru ini masuk ya, tentunya masuk dengan digabung dengan data yang tersedia ya, kemudian dianalisis dan menghasilkan hipotesa berikutnya. Nah, hipotesa yang inilah yang menghasilkan sebuah nanti pengetahuan yang baru. Oke. Ini adalah tahapan penelitian eksperimen itu sendiri ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pertama kita harus berangkat dari masalah. Ya. Dan ini perlu dicatat juga, masalah itu tidak semua dalam arti negatif ya. Masalah itu. Jadi masalah itu bukan berarti miskin, susah, jelek gitu ya. Masalah itu tidak seperti itu. Tetapi masalah itu adalah
sesuatu yang belum kita tahu, itu adalah masalah kita gitu ya. Jadi masalah kita juga, masalah kita terkait dengan pengetahuan, kita tidak mengetahui. Misalkan contoh begini, kita tidak pernah mengetahui mengapa Ciputra berhasil di dalam membangun kawasan perumahan. Nah, ketidaktahuan kita terhadap keberhasilan Ciputra itu adalah menjadi masalah yang bisa kita teliti, gitu ya. Jadi masalah jadi keberhasilan Ciputra itu ya itu bisa juga diteliti gitu ya. Dan yang menjadi masalah itu adalah kitanya sendiri sebagai pengetahuan belum ada pengetahuan yang menguraikan terkait dengan keberhasilan. Jadi parameter-parameter apa saja yang membuat Ciputra itu berhasil, ini contohnya gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak juga mahasiswa yang bertanya gitu ya. Jadi masalah itu seperti apa gitu ya. Betul, masalah itu adalah gap antara kenyataan dengan harapan, kan intinya itu, gap antara kenyataan dan harapan. Kenyataannya orang itu misalkan kebutuhan hidupnya 4 juta per bulan, tapi ternyata kenyataannya dia punya penghasilan 1 juta, itu masalah. Betul, itu juga masalah gitu ya. Tetapi di dalam proses penelitian seperti ini yang namanya masalah tidak hanya dalam arti pernyataan hal sesuatu yang negatif gitu ya. Hal yang positif pun bisa menjadi masalah karena kita tidak pernah mengetahui ya variabel apa yang membuat itu berhasil. Contohnya misalkan kenapa penjualan mobil listrik di kota Surabaya lebih berhasil daripada penjualan mobil listrik di Jakarta? Kita tidak pernah tahu. Nah, itu diteliti. Itu sebagai masalah gitu. Masalah karena kita tidak tahu penjualan mobil listrik di Surabaya lebih baik misalkan. Oke ya. Jadi pernyataan masalah. Jadi masalah itu harus disusun pernyataannya ya, yang mengenali lingkup permasalahan secara spesifik yang penting dan baru gitu ya. Ini penting sekali ya, bahwa masalah itu bukan berarti yang sudah ada jawabannya. Tadi misalkan, Ciputra berhasil karena memang Ciputra adalah pendidikan arsitektur, Ciputra adalah orang yang punya talenta di dalam bidang mana itu bukan masalah lagi karena sudah kita tahu gitu. Tetapi kita bisa menggali sesuatu yang memang belum kita ketahui ya. Kemudian dalam proses masalah pun kita juga harus menentukan hubungan masalah itu sendiri ya, antara ada sebab akibat ya, ada sebab akibat, kemudian ini dinyatakan di dalam hipotesa ya, jadi menyatakan masalah yang akan dibuktikan. Jadi masalahnya akan dibuktikan tadi seperti saya berikan contoh, ketika kita tidak mengetahui parameter atau variabel apa saja ya, variabel apa saja yang menyebabkan keberhasilan Ciputra misalkan di dalam membangun perumahan, itu adalah masalah. Sehingga nanti kita tahu ya hal-hal ada menjadi sebuah pengetahuan baru ketika kita menyatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan seseorang berhasil di dalam pembangunan perumahan adalah ini. Nah, padahal ini itu berangkat dari potret yang dilakukan kita atau pemetaan percobaan kita yang dilakukan terhadap keberhasilan Ciputra. Oke, setelah menetapkan hipotesa, ya kita membuat teknik dan rancangan percobaan. Nah, ini harus dibuat ya. Teknik rancangan percobaan ini agak lama sebetulnya ya. Jadi kalau dalam nyusun disertasi, jadi jangan sampai merasa kecewa kalau kita diminta proposal penelitiannya yang cukup akurat atau cukup lama gitu ya proses asistensinya. Karena memang teknik dan rancangan percobaan ini bukan sesuatu yang bukan dalam proses penelitian, bukan sesuatu yang paling mudah, bukan. Ini adalah yang paling berat, gitu ya. Bahkan saya suka menyatakan juga bahwa kalau kita sudah punya proposal riset yang kuat, desain rancangan penelitian yang kuat, kita sudah 75%-nya disertasi kita sudah selesai, gitu ya, 75%-nya. Tinggal mengeksekusi saja, mengambil data, kemudian mengolah dan kita menyimpulkan, ya. Nah, di dalam proses teknik dan rancangan percobaan ini tentunya kita harus juga mencek ya, memeriksa kembali hasil yang diproyeksikan dan dari latar belakang. Ya, kita juga harus melihat masalah ini sebagai latar belakang, ya, kemudian memproyeksikan hal yang itu ke depan seperti apa, hasilnya akan seperti apa gitu ya. Kemudian mempertimbangkan juga, kita juga perlu mempertimbangkan di sini ya hasil, jadi hasilnya seperti apa kita coba pertimbangkan, kemudian cek prosedur memastikan hasil-hasil yang sahih. Jadi rancangan ini tetap kita harus cek juga prosedur ya. Jadi memang mohon menjadi catatan kita semua dalam ketika proses melakukan penelitian. Saya kira tidak hanya penelitian eksperimen ya, penelitian yang lain ya. Parametrik atau non parametrik, kualitatif maupun kuantitatif ya, saya kira ya, dengan pendekatan fenomenologi atau pendekatan apapun, saya kira bahwa desain riset ini sangat penting. Nah, setelah ini jadi, baru kita mau melaksanakan
ya, melaksanakan penelitian, kemudian mencari data, ya, dan pastinya juga ya memanage data. Nah, ini nanti mungkin informasi yang penting sekali, memanage data, ya, kemudian menganalisis, dan terakhir menarik kesimpulan, ya, menarik kesimpulan. Dan disinilah kesimpulan itu tentunya harus menjawab, ya, menjawab masalah. Kesimpulan tadi harus menjawab masalah. Yang masalahnya tadi kita tidak tahu keberhasilan Ciputra, sekarang kita sudah punya tahu keberhasilannya, variabel apa saja yang menentukan keberhasilannya. Jadi leverage faktornya apa misalkan. Dan inilah dinyatakan sebagai pengetahuan baru, iptek baru. Nah, tentunya di dalam proses penelitian kita juga di sini sebelum kita menyimpulkan, ya, sebelum menyimpulkan kita juga perlu melakukan evaluasi, ya. Kemudian evaluasi ini menjadi feedback, nanti di sini jangan-jangan perlu ada perbaikan gitu ya. Jadi sebelum menyatakan hasil gitu ya, sebelum menyatakan hasil itu kita juga harus melakukan evaluasi. Dan jadi kita jangan terburu-buru masuk ke sini. Kita ada proses waktu di setelah menarik kesimpulan atau sebelum menarik kesimpulan, sebelum menjadi jawaban, kita melakukan evaluasi, cek, cross and check, ya, terhadap prosedur semua, ya, apakah ada yang terlewat atau datanya tidak valid. Nah, kemudian indikator keberhasilannya apa? Jadi indikator dan tentang iptek di bidang arsitektur, kita harus sesuatu yang lebih indah, lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya selalu menggunakan seperti ini, ya, BMW. Jadi biayanya harus. Oke, mohon maaf putus ya. Iya, terputus, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Saya kurang lupa tadi, tidak mengamati putusnya di mana, mungkin di sini ya barangkali ya. Oke, jadi biaya harus lebih rendah. Ya, jadi tadi setelah tampilan, jelas tampilan nomor satu kalau arsitek, ya. Jadi kalau kita menemukan teknologi itu dengan melalui proses eksperimen, teknologi itu harus punya tampilan yang baik, ya, dapat nilai A lah di tampilan itu, ya. Kalau boleh saya bilang tampilannya harus A, ya. Kemudian biaya harus lebih murah, ya. Biayanya harus lebih rendah dari teknologi yang ada sebelumnya, ya. Kemudian kedua, ketiga, mutunya harus lebih meningkat, ya. Jadi jangan sampai mutunya turun, biaya rendah tapi mutu turun, ya, jadi juga nggak masuk kriteria gitu, ya, kriteria sebagai ilmu pengetahuan baru gitu, ya. Dan yang keempat adalah waktunya dia memiliki durabilitas yang lebih panjang, ya. Kemudian waktu pelaksanaannya harus lebih cepat, ya, lebih cepat, naik gitu, ya, jadi naik. Ini adalah indikator-indikator yang kita bisa dipakai di dalam proses penelitian eksperimen, ya, ketika kita menetapkan penelitiannya. Kemudian 3 hal penting di dalam penelitian eksperimen yang harus kita perhatikan adalah satu, respon yang diberikan oleh objek. Betul-betul kita memperhatikan respon, ya. Tadi tentunya objek ini tidak selalu manusia, ya. Responnya tidak selalu manusia, tetapi dalam penelitian arsitekturnya pastinya kita berurusan dengan manusia, karena arsitektur bukan manusia gitu, ya. Arsitektur untuk manusia, sehingga yang kita lakukan di dalam penelitian arsitektur terkait dengan penelitian eksperimen ini adalah respon dari pengguna bangunan, respon pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung gitu, ya. Kemudian kedua yang harus diperhatikan di dalam penelitian eksperimen ini adalah keadaan tertentu yang sengaja diciptakan untuk menciptakan respon. Jadi perlakuannya, ya, di sini adalah perlakuan terhadap arsitektur untuk mendapatkan respon, ya. Contohnya barangkali, ya, kalau kita sekarang misalkan penelitian terkait dengan kenyamanan gitu, ya, dengan berkembangnya teknologi bahan bangunan atap metal, ya, yang lebih murah, lebih tahan terhadap cuaca, ya, durabilitasnya lebih baik, kemudian lebih tahan bocor, misalkan orang lebih banyak memilih itu. Tetapi ternyata itu ada tantangan panas, ya. Nah, sekarang bagaimana, ya?
respon orang ini dengan kepanasan supaya jadi tidak kepanasan. Itu adalah salah satu contohnya gitu ya. Treatment apa yang perlu dilakukan ya? Kalau dikasih styrofoam seperti apa? Kalau misalkan tanpa apa-apa tetapi kita mainkan desainnya. Nah, ini adalah perlakuan-perlakuan yang kita lakukan, ini yang biasa kita lakukan di dalam proses desain ya. Proses desain arsitektur. Kemudian ketiga, ini adalah keadaan lingkungan serta keragaman alami objek yang dapat mengacaukan penelaan mengenai respon yang terjadi. Nah, ini contohnya barangkali ya, ketika kita meneliti sebuah objek arsitektur, kita akan berhadapan dengan iklim yang berbeda-beda. Ya, kita ingin mengukur kalau normalnya barangkali kalau kita bicara penerangan alami, ya, penerangan alami dari pagi, siang, intensitasnya makin tinggi, malam gelap lagi. Tapi ternyata kan tidak bisa begini. Jangan-jangan di sini tiba-tiba mendung, sedang begini tiba-tiba mendung, turun, naik lagi, gitu ya. Nah, ini yang harus kita kendalikan, ya. Sebenarnya dalam penelitian eksperimen ini ada metodenya bagaimana kita mengendalikan hal seperti itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Oke, nah ini adalah rancangan penelitian eksperimen seperti apa. Jadi rancangannya pertama ya, rancangan perlakuan. Jadi perlakuan sangat tergantung dari tujuan percobaan. Jadi kita jangan sampai mengabaikan tujuan dari penelitian itu sendiri, ya, percobaan itu sendiri, atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya melalui eksperimen tadi. Ya, saya ambil contoh tadi pertanyaan yang paling mudah yang kita ambil contoh tadi. Ya, variabel apa yang menjadikan Ciputra berhasil di dalam membangun perumahan, misalkan. Itu adalah sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kita harus dijawab oleh penelitian eksperimen. Nah, kemudian nanti jenis perlakuannya bermacam-macam. Jadi ada perlakuan berstruktur ya, dalam bentuk hierarkis, bergradien atau berfaktor. Kemudian juga ada perlakuan terstruktur ya, yaitu perlakuan tetap dan perlakuan acak ya. Kemudian data awalnya ini harus independen ya. Data awal berarti data independennya apa. Nah, kemudian rancangan percobaan ya. Rancangan percobaannya seperti apa? Jadi pengaturan pemberian perlakuan agar tidak terganggu oleh kondisi lingkungan. Jadi kita juga harus memperhatikan bahwa pengaturan pemberian perlakuan ini tidak boleh terganggu oleh kondisi lingkungan ya. Yang lingkungan yang tadi beragam ya. Beragam kondisi dalam satu hari gitu ya. Yang nggak bisa kita proyeksikan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba matahari tertutup awan misalkan. Kemudian bentuk rancangannya ada model sistem, model fisik, atau model matematik ya. Nanti ini juga bisa dimodelkan ya, bisa dimodelkan, termasuk juga di dalam model di sini adalah model-model dalam bentuk arsitektur ya. Kemudian rancangan responnya ya, jadi ini adalah prosesnya gitu ya, prosesnya ini adalah respon yang diinginkan. Jadi kita pilihkan juga, jadi kita tetapkan juga respon yang diinginkan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari respon ini harus bisa diukur, gitu ya. Responnya harus bisa diukur. Misalkan tadi ya ada emosi. Kalau kita bicara tentang penelitian yang responnya sifatnya psikologis manusia, ada emosi. Apakah dia marah, apa dia tersenyum, atau dia bergembira, misalkan ya. Nah, yang paling penting di dalam penelitian ini juga ketika kita merancang respon ini harus dapat diukur ya. Jadi data yang dihasilkan terus diukur. Nah, ada 4 macam ya, ada 4 macam bentuk pengukuran ya. Pengukuran dalam skala nominal, pengukuran dalam skala ordinal, interval dan rasio ya. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini lebih pada penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ya, sedangkan yang datanya bersifat interval dan rasio ini yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi kalau kita punya data interval dan rasio gitu ya, jadi jangan sampai kita menggunakan penelitian yang kualitatif, sayang gitu ya, sayang. Nah, jadi rancangan respon ini sendiri dinyatakan sebagai variabelnya variabel dependent nanti gitu ya. Sedangkan data awal ini sebagai variabel independen ya. Jadi kalau misalkan di sini X ya, kita nyatakan di sini sebagai Y ya. Kemudian nanti variabel faktor ini adalah variabel perlakuan ya. Variabel perlakuan yang kadang-kadang ini tidak bisa diukur ya. Misalkan variabel faktor itu misalkan kalau kita bicara bangunan arah orientasi misalkan. Orientasi utara, selatan, barat, timur itu tidak bisa diukur.
ya, tidak bisa diukur, gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti variabel faktor ini harus dibantu, gitu ya, untuk mengukur variabel faktor, ya. Misalkan dengan pendekatan tadi variabel responnya, gitu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini contoh, ya, contoh. Misalkan kita punya isu nih, isu tentang global warming. Global warming ini kita tahu ternyata hampir berapa persen ya? Hampir 70% lebih, ya. Ini disebabkan oleh desain. Ya, disebabkan oleh desain, ya. Pengaruhnya apa terhadap desain ini tadi, ya? Kepada penggunaan AC, gitu ya, pemanas atau di negara musim barangkali, ya. Kemudian ya, bahwa konsumsi di dalam bangunan ini ternyata faktor terbesarnya dipengaruhi oleh desain, ya. Jadi kalau penggunaan interior equipment seperti kulkas, saya kira ini tidak perlu diperhitungkan di dalam. Di sini kita tahu akhirnya 85% pengaruh desain termasuk 72% dengan pencapaian 13%, gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa penurunkan global, ya, untuk menghambat pemanasan global tentunya dengan salah satunya bagaimana konsumsi energi ini yang kita lakukan, proses perubahan global itu sendiri tidak sehingga kita bangunlah hipotesa pertama bahwa bangunan dapat mengubah cuaca di dalam mengubah cuaca atau suhu termal di dalam bangunan. Ya, ini sebagai hipotesa kedua. Kemudian ditunjang oleh teori tentunya, ya, teori-teori yang menyatakan bahwa bangunan itu memprotek lingkungan, gali, ya. Nah, sehingga muncullah persamaan barangkali di sini hipotesa kedua, gitu ya, bahwa tanpa bangunan, ya, jadi kita punya data di lingkungan sekitar, suhu udara di lingkungan sekitar adalah X, ya, dan diterima oleh manusia adalah Y. Dan pasti dengan hipotesa ini Y sama dengan X, ya. Ini berdasarkan pengukuran, ya. Jadi kita punya data pengukuran dan data pengukuran lingkungan sekitar, kemudian data pengukuran juga dengan yang dekat dengan manusia, ternyata suhu di sini dengan suhu di sini adalah sama, gitu ya. Hipotesa. Kemudian muncul ada teori. Ya, contohnya nih, contoh ini hanya contoh, ya, barangkali, ya, contoh teori. Oh, ternyata kalau manusia di bawah pohon, ya, Y ini tidak sama dengan X. Oh, tidak sama dengan X. Berarti pohon berkinerja. Nah, gitu ya. Pohon berkinerja. Sehinggalah di sini dimunculkan, gitu ya, sebuah model, ya, gitu. Karena kita penelitian eksperimen itu harus punya model, gitu ya. Model. Oke, bahwa ternyata pohon ini bisa diganti dengan bangunan, fungsi bangunan, ya. Jadi bangunan ini sebagai variabel faktor, ya. Variabel faktor sebagai medium dari X udara di luar, ya, dan diterima di udara di dalam yang berbeda dengan X, ya. Jadi Y tidak sama dengan X. Nah, ini hipotesa kedua. Nah, kita modelkan, ya. Jadi faktor apa saja, gitu ya. Kalau di dalam diagram ini faktor garis ini berpengaruh, gitu. Berpengaruh mengubah besarnya X dan ke dalam Y, gitu ya. Tapi variabel faktor ini sendiri tidak bisa diuji karena tidak ada ukuran. Ya, tidak ada ukuran, ya. Yang punya ukuran adalah variabel Y, gitu ya. Suhu di dalam bisa diukur, suhu di luar bisa diukur. Berapa perbedaannya? Tapi variabel faktor tidak, gitu. Dia hanya variabel pengubah, gitu ya. Nah, sehingga kita bangun sebuah persamaan, ya, sebuah persamaan. Ini adalah rumus regresi, gitu ya, bahwa Y sama dengan konstanta, ya, ditambah atau dikurangi, ya, saya lupa istilahnya, beta di sini, ya, dikali X jadi indeks, koefisien, ya, dan ada
galat, error. Error ini adalah hal-hal yang variabel-variabel lain yang tidak terbaca di dalam penelitian ini, gitu ya. Gitu. Jadi ada persamaan yang kita bangun gitu ya di sini. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita akan meneliti respon dari manusia terhadap pengaruh lingkungan ya pada dirinya. Ya, di sini ada yang ini. Kemudian kita akan melihat juga manusia memodifikasi lingkungan, tentunya dengan memodifikasi tadi ini bangunan atau tanaman, ada tanaman. Ya, kemudian udara yang nyaman di dalam ini sebagai efek atau respon yang diharapkan. Ya, ini adalah efek responnya harus seperti apa, itu harus muncul di dalam penelitian ini. Oke, berlanjut. Nah, ini yang perlu dipahami juga ya. Tadi bahwa kita punya jenis data, ya, data dari respon itu sendiri. Ini yang harus kita pastikan. Tadi data itu ada 4 macam jenis datanya. Ini jangan sampai kita tidak memanfaatkan jenis data tadi. Jadi data itu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio atau nisbah, gitu ya. Sebaik-baiknya data adalah data rasio, karena penelitian kita pasti lebih akurat ya. Nah, contoh data rasio ini adalah apa? Ya, data terkait dengan ketinggian manusia, itu adalah data rasio ya. Jadi ada nilai mutlak. 0 itu dia punya nilai ya, nilai mutlak 0. Dia tidak ada apa-apa berarti di sini ya. Ketika kita bicara 0 tidak ada apa-apa. Nah, ini contohnya adalah kecepatan angin. Jadi kalau kita bicara tentang kecepatan angin, ini datanya adalah sifat jenis datanya jenis data rasio, gitu ya. 0 meter per detik, ya, 1 meter per detik atau 1,5 meter per detik, 2, ini dan seterusnya itu adalah data angin, ya. Jadi angin nggak ada datanya yang minus 1 nggak ada, gitu ya. Begitu juga data tinggi badan manusia, gitu ya. Tidak ada yang minus 0, gitu ya. Bahkan tinggi badan manusia sejak bayi barangkali sudah mulai ada ketinggian 40 cm atau 30 cm, gitu ya. Jadi 0 itu ada nilainya. Berbeda dengan data interval. Ya. Jadi ini kita ketika mengklasifikasi data jangan sampai keliru juga barangkali. Karena penelitian eksperimen ini juga perlu didukung oleh hasilnya adalah akan mengeluarkan data-data dalam bentuk angka-angka seperti ini. Nah, data interval ini adalah data yang memang 0 itu memiliki nilai, ya. Jadi seperti suhu. Jadi ada minus 10, minus 3, 0 pun ada nilainya, gitu. Berbeda dengan data rasio 0 itu ya tidak ada apa-apa, kosong gitu ya. Nah, ini kita bedakan, tapi data yang terbaik sekuat-kuatnya ini adalah jenis data yang banyak digunakan oleh penelitian dengan menggunakan tools parametrik ya, dengan statistik ya. Kemudian tipe data lainnya ya yang sifatnya kualitatif, nanti non parametrik, ini adalah untuk data-data nominal. Nah, contohnya data nominal dan ordinal ini, yang untuk data nominal ini contohnya ketika kita ingin mengkategorisasikan ya. Kategorisasi misalkan laki-laki 1, perempuan 2. Bisa dibalik, perempuan 1, laki-laki 2. Jadi ini tidak ada pengaruhnya nilai 1, nilai 2 di sini gitu ya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi sama saja. Ini tidak memiliki nilai gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Kemudian kita bicara orientasi bangunan bisa juga. Jadi orientasi utara, barat, selatan, timur. 1 utara, 2 barat, 3 timur, 3 selatan, 4 timur misalkan. Begitu juga kategori dari bentuk bangunan, misalkan tipe blok kita nyatakan sebagai 1, tipe tower kita gunakan sebagai 2 ya. Jadi ini contoh data nominal yang kita berikan kategorisasi ya, dikategorisasi. Kemudian ada data yang meningkat kualitasnya atau jenis datanya, sifat datanya ya, yang memiliki hierarkis ya. Ini banyak digunakan untuk penelitian sosial atau penelitian terkait dengan psikologis ya. Jadi ada kategori penerima, misalkan contohnya ya, sangat setuju, kita berikan poin 1. Jadi ada nilai yang berbeda gitu ya. Makin ke sana makin tidak setuju gitu, atau makin ke sini makin tinggi setuju. Begitu juga kategori persepsi, dalam skala persepsi ini ada sangat baik, buruk, dan sangat buruk misalkan. Nah, jadi pengetahuan tentang data di dalam penelitian eksperimental ini kita perlu sekali ya, karena apa, nanti kita akan mengolah hasil dari penelitian eksperimental tadi gitu ya. Jangan sampai kita tidak tahu jenis data kita yang kita dapat apa gitu ya. Jadi variabel yang kita keluarkan ini memiliki jenis data seperti apa.
Nah, ini adalah contoh pengembangan ya tadi ya yang sudah dimodelkan ya pada penelitian awal sekali. Barangkali kenapa manusia itu perlu perlindungan, orang berawal dari perlindungan terhadap hewan dan berkembang terus sekarang perlindungan terhadap cuaca barangkali ya. Sehingga ini variabel-variabel ini yang menjadi model yang kita bangun ya. Kita bangun bahwa ada microclimate ya, kemudian ada indoor air quality, itu yang kita gunakan di dalam parameter green building ya. Ada salah satu parameter yang digunakan untuk menilai indoor air quality ya. Sebetulnya ini juga bisa digunakan di dalam penelitian kinerja dan variabel faktor. Ini adalah terkait dengan desain, faktor-faktor desain atau perlakuan desain. Ya, karena dalam penelitian ini harus ada perlakuan ya, jenis perlakuannya seperti apa, nanti kita lihat responnya. Tentunya kalau di dalam penelitian ini kita melihat responnya ini bahwa orang di dalam bangunan harus nyaman ya. Kalau nilai X-nya bisa saja lebih kecil daripada Y, atau dibalik juga, X harus X lebih besar, Y lebih besar, X lebih besar dari Y misalkan. Jadi nggak mesti ini tergantung dari tujuan yang kita ingin capai gitu ya. Apakah kalau kita bicaranya misalkan kita ingin membuat rumah kaca ya untuk proses pembibitan di dalam ruangan, tentunya bisa jadi gitu ya bahwa Y ini harus lebih besar dari X gitu. Ini contoh-contoh ya penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimen. Oke, kemudian kita buatkan rancangan model penelitiannya ya, rancangan percobaannya seperti apa. Jadi pertama bahwa kita punya variabel ya, variabel independennya yaitu variabel lingkungan ya. Kalau di dalam bangunan ya, sambil contoh dalam bangunan kita punya variabel lingkungan sebagai variabel independen atau X ya. Kemudian variabel responnya ini adalah manusia yang merespon dalam apa responnya, bentuk responnya. Manusia harus nyaman di dalam bangunan ya. Nyaman terhadap apa? Nyaman terhadap visual ya. Jadi indrawi visual ya, dengan indrawi mata, telinga, kulit barangkali ya. Sehingga kita menciptakan sebuah lingkungan internal yang nyaman ya. Dan ujung-ujungnya kita berharap bahwa konsumsi energinya misalkan lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian variabel-variabel di dalam faktornya sendiri apa tadi? Variabel faktornya yang bisa kita amati. Perlakuan dari bentuk ya. Kalau bentuk bangunannya kotak, bagaimana sih? Kalau bangunan bentuknya memanjang, bagaimana sih sebetulnya? Gitu ya. Kemudian orientasi. Ya, kalau yang ada utara bagaimana? Kalau ngadep utaranya ke sana bagaimana? Utaranya di sini bagaimana? Utaranya di sini bagaimana? Ya. Kemudian penetrasi, misalkan jendela diberikan sign shading, misalkan. Ya, ini yang sifatnya arsitektural. Ya, silakan. Ini luas sekali ya. Arsitektur ingin meneliti apanya? Luas sekali, ya, luas sekali. Ya, luas sekali. Kalau kita ingin bicara terkait dengan termasuk juga responnya. Respon apa yang kita inginkan? Ya, respon terhadap keberterimaan, desain, respon terhadap kenyamanan, respon terhadap kesejahteraan misalkan, sangat luas ya respon-respon. Kita silakan ciptakan, kita siap create ya, kita create respon-respon yang kita harapkan ya. Nah, begitu juga dari variabel lingkungannya sendiri macam-macam ya. Misalkan karakteristik sosial lingkungan. Ya, sosial lingkungan. Kalau misalkan barangkali kalau misalkan orang tinggal di Agung Podomoro, misalkan di sini lingkungan Agung Podomoro, kita ingin menempatkan orang dengan kelas sosial tertentu di perumahan Agung Podomoro, responnya yang diharapkan akan seperti apa, desain arsitektur apa yang akan dibutuhkan, gitu ya. Ini juga boleh, gitu ya. Jadi ini sangat luas ya, model ini sangat luas. Jadi tidak hanya bicara tentang kenyamanan, gitu ya. Tidak hanya bicara tentang kenyamanan, tidak hanya bicara tentang local climate, ya, tetapi kita bisa bicara dari berbagai aspek. Tetapi pola dari rancangan modelnya udah pasti kemungkinan seperti ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang penelitian arsitektur, desain arsitektur terhadap variabel-variabel apa. Nah, sehingga nanti di dalam proses penelitian kita memastikan ya bahwa variabel desain atau variabel faktor ini adalah menjadi subjek penelitian kita yang harus dimunculkan di dalam desain kita, gitu ya. Sedangkan respon ini menjadi objek, ya, tujuan dari yang kita inginkan, gitu ya. Tetapi kita menelitinya adalah meneliti bidang arsitektur,
ya, sehingga variabel-variabel desain itu harusnya menjadi subjek di dalam judul, gitu, bukan dibalik, gitu kan ya, bukan kita bicara kenyamanan pada bangunan, gitu ya, bukan, tapi desain apa yang mempengaruhi terhadap kenyamanan. Nah, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kita juga menempatkan subjek dan objek di dalam proses penelitian kita keliru. Kalau kita bicara tentang nyaman, ini bisa penelitian orang fisika bangunan, kita bisa melakukan penelitian orang-orang yang lain ya bidang, atau kita bicara tentang kesejahteraan, boleh saja, tapi kesejahteraan dalam konteks arsitektur, sehingga ini harus menjadi subjek penelitian harus di sini, gitu ya. Ini catatan sekali ya, barangkali ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Oke ya, jadi pertama ketika kita melakukan penelitian eksperimen, kita harus juga mengetahui tahapan-tahapan bagaimana mengolah data ya. Nanti ketika kita sudah mendapatkan, kita juga memahami ya data. Ini adalah salah satu contoh ya. Data harus meningkat menjadi informasi ya. Informasi harus meningkat menjadi knowledge, knowledge harus menjadi wisdom. Ya. Contohnya di sini terkait dengan traffic light ya. Jadi ketika warna merah itu adalah data, merah itu adalah data gitu ya. Nah, ketika dia ada informasi ya terkait dengan traffic light di sudut jalan, misalkan ya antara jalan ini dan jalan ini, kemudian ya, kemudian dalam konteks knowledge-nya bahwa lampu traffic light-nya dia gitu ya mengarahkan kita untuk berbelok ya, mengapa sudah berwarna merah, misalkan berwarna merah. Ya, lampu menyatakan sudah berwarna merah, maka wisdom-nya adalah kita harus berhenti. Ini adalah salah satu contoh pola ya, pola bahwa di dalam proses nanti ketika kita melakukan penelitian eksperimen dengan pengolahan data tadi, kita akan mendapatkan data-data khusus kumpulan angka-angka dan informasi itu harus diangkat menjadi knowledge, dan knowledge harus kita angkat menjadi wisdom sebagai kesimpulannya barangkali ya. Ini adalah contohnya. Ya, kemudian, nah ini data ya. Jadi data sebagai informasi, pertama yang harus kita pahami bahwa sekumpulan data ini menjadi data tadi angka-angka. Jadi yang kita dapatkan angka-angka tadi ya, angka-angka terus. Nah angka-angka ini ketika kita jadikan informasi, ya harus dalam bentuk apa salah satunya ya. Jadi sentral tendensinya, rata-rata ya yang terkait dengan rata-rata, ya mediannya, modusnya, gitu ya, modusnya. Kemudian saya kira jumlah tidak gitu ya, jumlah. Kemudian sebaran ya, sebaran, standar deviasinya, variannya, range-nya dari mana ke mana, nilai maksimum, nilai minimum gitu kan. Kemudian jenis distribusi datanya, apakah dia normal, datanya condong ke kiri, condong ke kanan ya contohnya ya. Skewness itu nanti di belakang ada contohnya barangkali ya. Nah ini ya. Nah, ini contohnya adalah kita bisa lihat. Oke, ya. Nah, contohnya kita misalkan punya contoh data temperatur ya. Nah, memang kalau kita lihat di sini ada yang bolong di sini ya. Ini kan karena pada saat pengukuran mendung contohnya, misalkan. Ya. Nah, ini dinyatakan sebagai data normal. Ya, kalau dia begini ya, datanya normal. Dia berada puncaknya ada di sini. Gitu ya. Ini data normal, kemudian ini data negatif skewness ya. Jadi ini biasanya nih contohnya kalau pada bangunan, kalau kita ingin bicara ini kebetulan kalau tentang kelembaban ya, data kelembaban seperti ini. Tapi kalau kita kontekskan ke dalam bangunan, biasanya terjadi begini. Kalau dalam konteks temperatur, bangunan-bangunan yang menghadap ke timur datanya akan begini. Ya, akan panas di sore hari misalkan. Sedangkan bangunan-bangunan yang menghadap ke barat akan panas seperti ini. Ini adalah kita mampu membaca itu gitu ya, kecenderungan data-data seperti itu ya di dalam proses penelitian eksperimen dengan pendekatan parametrik. Nah ini ya contoh juga data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge menjadi insight ya, kemudian wisdom ya, dan terakhir menjadi konspirasi teori ya. Jadi ada ini contoh ya, salah satu contoh lagi dalam proses penelitian. Jadi penelitian pertama yang paling tingkatan paling rendah ya, tapi bukan rendah juga ya, saya nggak bisa juga menyatakan rendah barangkali ya.
Mungkin saya lebih menyatakan paling sederhana, paling sederhana, paling simpel. Misalkan kita ingin mengetahui window to wall ratio terhadap cahaya. Nah, ini kan WWR ini banyak digunakan sekarang menjadikan parameter di dalam pengukuran green building ya. Tapi kalau coba kita lihat dari sisi yang lain, bahwa kita ingin mengetahui ya pengaruh WWR ini terhadap cahaya, gitu ya, terhadap cahaya. Nah, seperti apa hubungannya? Ya, korelasinya berkorelasi tidak? Misalkan ya, ini yang paling mudah ya. Contoh yang paling mudah, paling naif lah barangkali ya. Yang udah pasti kita udah tahu lah pasti ada pengaruhnya. Makin besar, makin terang gitu ya di dalam ruangan. Nah, jadi korelasi ini adalah sebuah penelitian ya terhadap sebuah objek ya untuk melihat pengaruhnya ya, apakah ada korelasi gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau memang ada korelasi ya, maka dia akan melihat nih ya, kalau dari kumpulan data akan terlihat kalau dia semakin menyebar seperti ini bahwa ini tidak ada korelasi ya. Tetapi semakin rapat dia memiliki korelasi yang kuat ya, dan nilainya dia biasanya 1 gitu ya. Jadi yang kuat itu adalah 1 ya. Nah, korelasi itu ada yang ya nanti korelasi dengan regresi hampir ada persamaan juga gitu ya. Ada negatif, ada positif ya. Semakin besar semakin terang, itu adalah korelasinya positif. Semakin besar semakin gelap misalkan, itu korelasinya negatif gitu ya, berlawanan ya. Jadi ini adalah sebuah gabungan antara 2 atau lebih variabel, ada semacam pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya gitu ya. Ini gambarannya ya. Nah, ini penelitian paling sederhana gitu ya, paling sederhana di bidang arsitektur ya. Paling contoh kita ingin menguji tentang WWR terhadap cahaya. Nah, kemudian kita formulakan ya. Kalau regresi kita bisa menghasilkan rumus, tentunya dengan regresi kita bisa menghasilkan rumus ya, formula-formula yang terkait dengan variabel-variabel ya, independen dan dependen ya, harus ada. Nah, kemudian kita kembangkan lagi ya, kita kembangkan lagi penelitian yang tadi, misalkan variabelnya lebih dari 1. Kalau tadi kan bagaimana hubungan antara jendela dengan cahaya. Nah, variabel ini bisa kita tambah gitu ya. Kalau tadi kan hubungan jendela variabel 1 dengan variabel cahaya. Sekarang kita tambah. Ada nggak kaitannya dengan variabel udara? Ya, udara. Apakah semakin besar semakin panas? Semakin besar bukaan jendela semakin panas misalkan, gitu ya. Nah, ini adalah variabel faktor ya. Kemudian variabel respon. Ini respon atau dependent ya, variabel dependent. Nah, kemudian variabel faktornya ini adalah tadi jendela, WWR jendela, bukaan besar buka jendelanya ya. Kemudian variabel faktor ini kan bisa lebih dari 1. Misalkan kita ingin meneliti bagaimana kalau misalkan jenis kacanya beda. Nah, jadi ada variabel faktor 1, F1, kemudian ada F2. Kemudian bagaimana juga kalau dindingnya beragam juga, kita coba beragam ya. Jadi kalau kita misalkan tadi, kalau kita bicara antara varian kacanya misalkan ada 3, berarti kalau kita punya sampel di sini 1, 2, 3, 4, 5 varian dari lebar jendela ditambah dengan 3 varian kaca, berarti sampelnya menambah jadi 5 kali 3, 15 sampel harus kita buat gitu ya. Nah, belum lagi kalau dindingnya, variabel dindingnya kita berikan juga variabel faktor dindingnya ditambah lagi, misalkan ada macam-macam jenis dinding ya. Misalkan ada 6 jenis dinding, maka variabel itu akan nambah. Nah, penelitian yang semakin banyak variabel ini kita nggak cukup dengan regresi biasa ya. Kita harus menggunakan regresi ANOVA atau MANOVA gitu ya. Nah, jadi ada banyak variabel yang akan kita ukur. Nah, dengan banyaknya variabel kita tidak cukup dengan hanya regresi, pusing nanti ya. Jadi nah, syukur kita sekarang ini untuk proses penelitian seperti ini tidak perlu lagi kita menggunakan
perhitungan-perhitungan manual atau menggunakan Excel ya, karena sudah ada banyak software yang tersedia. Ini contohnya gitu ya. Contoh dalam satu penelitian eksperimen kita memiliki beberapa variabel. Misalkan kalau variabel independennya 1 buah, gitu ya, dan kemudian kita juga memiliki variabel dependent, bukan independen, variabel dependent lebih dari 1 buah, ya, maka kita menggunakan univariate, gitu ya. Nah ini juga sama, mohon maaf nih. Jadi variabel independen lebih dari 1 dan variabel dependen lebih dari 1 juga, gitu ya, lebih dari 1, maka dia menggunakan multivariate. Ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan gitu di dalam metode penelitian eksperimen. Jadi kita nanti bisa tahu pengaruhnya ada nggak, seberapa besar pengaruh tersebut terhadap responnya. Karena kita ingin melihat berapa besar responnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini bentuk bangunan ini sebagai atau orientasi bangunan sebagai variabel dependent, gitu kan ya, dia masuk ke dalam variabel di sini misalkan kotaknya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah salah satu tools yang bisa kita pakai, gitu ya. Dan semakin rumit ya, penelitian, variabel semakin banyak, kita modelkan dulu. Ada salah satu software juga sekarang ini yang cukup berkembang, yaitu Structural Equation Modeling, SEM ya. SEM ini juga banyak digunakan, tetapi di dalam arsitektur ini masih belum banyak digunakan ya, tetapi di penelitian sosial ini sudah banyak digunakan. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa kembangkan. Saya kembalikan ke Ibu Christina ya untuk membantu diskusi barangkali kalau ada diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Christina. Terima kasih. Masih di mute Bu Christina. Baik, terima kasih Profesor Arief atas presentasinya yang menarik dan berguna bagi kami. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, mungkin kita bisa simak dulu video pendek dari program studi Doktor Arsitektur yang akan ditayangkan oleh Profesor Pur. Orang memanggil saya Bagas. Saya dosen di Universitas Swasta di Purwokerto. Di luar itu saya sebagai pengusaha di bidang real estate. Maka saya akan selalu menimba ilmu pengetahuan dimanapun ada. Kebetulan saya kuliah di program doktor digital arsitektur. Dosen-dosennya sangat bermutu. Saya dapat banyak sekali pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut akan memberikan dampak kepada usaha saya dan kepada institusi di mana saya bekerja. Nama saya Budianto Chandra. Saya mahasiswa program studi Dr. Arsitektur Unika Sugio Pranoto, Semarang. Saya bekerja sebagai tenaga ahli, konsultan, dan auditor bangunan gedung hijau atau green building. Dan saya juga sebagai dosen tidak tetap di salah satu universitas di Jakarta. Belajar di program studi Dr. Arsitektur Unika Sugio Pranoto Semarang sangat menyenangkan. Banyak pengetahuan yang saya dapat, dosen-dosen berkualitas, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan terbuka. Teman-teman dan sarana belajar juga mendukung. Dan yang paling penting, saya bisa belajar secara online. Di belakang saya adalah mahasiswa saya mata kuliah konservasi dan perancangan pemugaran. Saya bergabung di program studi S3 Arsitektur Digital di Universitas Sugio Pranoto karena saya merasa memang sebagai dosen saya harus mengambil program pendidikan yang lebih tinggi. Saya merasakan bahwa ilmu yang saya dapatkan sangat banyak dari dosen-dosen yang berpengalaman baik dalam teori, dalam penelitian, dalam
dosen maupun di dalam proyek-proyek yang sesungguhnya merupakan praktik berarsitektur. Ya, ya. Oke, demikian pembimbingan bahwa di program studi doktor arsitektur ini kita bisa memanfaatkan dengan Zoom, kita bisa berinteraksi dengan santai, kemudian antara dosen dengan mahasiswa bisa dengan enjoy untuk berdiskusi semacam ini, jadi tidak canggung lagi. Mari bergabung di program doktor arsitektur digital Universitas Sugio Pranoto. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda pada program studi Doktor Arsitektur Unika Sugio Pranoto, Semarang. Semoga program studi S3 Arsitektur Digital di Universitas Sugio Pranoto Semarang semakin maju dan dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam pengembangan ilmu arsitektur di Indonesia. Terima kasih. Salam lestari. Baik, demikianlah video pendek tentang promosi program studi doktor arsitektur. Bagi peserta yang mungkin tertarik untuk melanjutkan studi lanjut di sini, silakan mendaftar. Oh ya, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi ini kesempatan baik karena ada Profesor Arif di sini. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya. Diberikan kesempatan. Kalau belum ada yang bertanya, maka ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar untuk Profesor Arif. Ini ada pertanyaan dari Pak Raden Muhammad Wisnu. Beliau bertanya kepada Profesor Arif bahwa dari suatu fenomena, bagaimanakah cara terbaik mencari permasalahan dan hipotesa dari kasus studi tersebut? Jadi ini pertanyaan dari Pak Raden Muhammad. Diberikan kesempatan kepada Pak Arif untuk menjawabnya. Ya, oke. Kita kalau dalam proses penelitian, ini ketika kita men-state sebuah problem statement ya, ini penting sekali di awal ya. Kita harus seperti filosof ya. Dia bagian selalu bertanya. Jadi tadi, pemanasan global itu apa sih penyebabnya? Misalkan ya. Oh, ternyata bangunan. Kenapa sih mesti bangunan? Gitu ya. Dipersalahkan misalkan. Oh, ternyata bangunan karena konsumsi energinya paling besar. Kenapa konsumsi energi paling besar? Oh ya, karena konsumsi untuk mendapatkan kenyamanan. Kenapa mesti nyaman? Wah, terus dipertanyakan, gitu ya. Jadi nggak bisa kita bicara tentang global warming jadi permasalahan arsitektur, nggak bisa. Itu nanti sangat global, kita nggak bisa menjawab, gitu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul bertanya terhadap sebuah fenomena, gitu ya. Kalau sekarang misalkan fenomenanya apa? TikTokan misalkan terhadap arsitektur. Kita bertanya, jangan-jangan itu ada keterkaitan juga, gitu ya. Ada keterkaitan dengan arsitektur sehingga fenomena tersebut kita lihat, jangan-jangan ini pengaruh desain, ya. Karena ketika kita merancang bangunan, kan konsep bangunan itu kan sebenarnya gini. Kita merancang bangunan itu bukan merancang bangunan dalam arti dinding, atap, tembok saja, tapi kita merancang manusia yang hidup di dalamnya. Nah, sehingga fenomena kehidupan yang berlangsung di manusia tadi, kita lihat ada nggak faktor penyebab dari bangunan. Ya, kalau saya baca teorinya John Lang misalkan atau teorinya Mark Gellenter, itu menyatakan bahwa antara manusia dengan lingkungan binaan terjadi interaksi. Interaksi itu bisa berbentuk interaksi destruktif atau konstruktif. Nah, kalau misalkan itu bentuk interaksinya seperti apa dari arsitek dari lingkungan binaan ini kan yang harus kita tarik, gitu. Jadi fenomena saya gini. Dari berbagai teori itu sudah jelas ya, banyak menyatakan interaksi itu tadi terjadi antara lingkungan binaan dengan manusia. Bahkan lingkungan alami pun, kalau ketika manusia disimpan di lingkungan alami, dia akan berinteraksi dan dia akan merespon. Salah satu respon yang muncul dari manusia itu adalah rasa takut. Ya, misalkan gini, kita zaman dulu saja barangkali ketika nenek moyang kita turun ke bumi, ya, awal sekali orang merasa takut, fear. Ya, sebelum muncul kebutuhan. Dan ketika dia rasa takut bisa hilang, dia akan muncul kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, dia akan muncul keinginan. Nah, jadi semua arsitektur itu pasti bisa dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena sosial, bahkan fenomena politik. Nah, disinilah kita pandai-pandai bagaimana kita menarik bertanya
terus dan terus ya, seperti seorang kok dia bertanya dia apa gitu ya, tadi seperti tadi misalkan apakah orientasi itu berpengaruh terhadap kenyamanan. Nah, ini yang kan itu pengetahuan yang sudah diketahui ya sebetulnya dengan apa si variabel faktor orientasi bangunannya sendiri tidak bisa diukur, tapi responnya yang kita bisa ukur. Respon apa yang kita ingin ukur? Respon nyaman, respon kan juga kita bisa juga kaitan dengan psikologi religius. Misalkan ada orang yang nggak boleh lo rumahnya menghadap utara, harus menghadap selatan, harus menghadap Gunung Agung, harus menghadap gunung apalagi, misalkan harus menghadapnya pengaruh yang dinilai oleh kelompok masyarakat. Itu bisa ditarik kepada pengaruh dari apa gitu, misalkan dari yang kali ya buat terbaik untuk ya Pak Wisnu tadi ya. Jadi memang untuk menggali hipotesa ya kuncinya kita harus mau bertanya why gitu ya. Jadi bukan how, bukan bagaimana, tapi why, kenapa gitu. Itu barangkali kuncinya ya untuk Pak Wisnu. Oke. Baik, terima kasih Profesor Arief. Selanjutnya masih ada pertanyaan di kolom komentar sebelum ke pertanyaan Ibu yang mau bertanya, Ibu Handayani. Jadi ada pertanyaan yang kedua dari Pak Ari, itu bahwa disampaikan bahwa desain harus menjadi subjek. Bagaimana dengan kita yang uji coba adalah metode simulasi, baik jenis maupun rangkaian, agar dapat dicapai kebutuhan desainnya? Oke, maksud saya itu begini ya, penelitian arsitektur, desain itu harus ditempatkan sebagai subjek. Mau penelitian eksperimen, mau penelitian dengan metode apapun, sama. Arsitektur harus menjadi subjek. Contohnya begini, kalau saya sebagai subjek, gitu kan ya, saya makan nasi jadi objek gitu, ya Pak Ari. Nasi jadi objek. Kita tidak meneliti nasinya loh, kita meneliti sayanya. Saya makan nasi. Si nasi bisa diganti dengan saya makan singkong, saya makan roti, saya makan apa, ya kan? Nah, roti, singkong, nasi itu bukan ranah arsitektur. Nyaman itu bukan ranah arsitektur ya. Ranah itu kedokteran pun harus bicara tentang bagaimana penelitian tentang kenyamanan manusia. Ya. Tetapi kita bicara bentuk kan gitu kan ya. Misalkan sun shading ya mempengaruhi kenyamanan bangunan. Tapi sun shading bisa juga digunakan untuk bicara tentang di luar kenyamanan. Sun shading bisa kita teliti terhadap pengaruh sun shading terhadap misalkan harga jual. Ya bicaranya ekonomi, gitu ya. Sun shading terhadap misalnya kekuatan struktur. Itu bicara tentang struktur. Ya, tapi sun shading sebagai elemen desain itu yang kita pilih. Itu adalah subjek. Ya, jadi jangan sampai keliru ketika kita bikin judul, ketika kita menempatkan variabel utamanya adalah variabel desain. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penelitian poh sarang, kita bicara bukan bangunnya, tetapi kita bicara tentang poh sarangnya, desainnya, misalkan si desain poh sarangnya. Itu kurang lebih begitu ya, Bu Christina, buat Pak Ari tadi. Oke, baik, Profesor. Terima kasih atas penjelasan. Kemudian yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Handayani Asriningpuri yang sudah siap mau bertanya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Prof. Arief. Dari penjabaran yang tadi Prof. Arief tampilkan, ada yang bikin penasaran nih. Tadi ada misalnya nih, ada dari rancangan perlakuan, itu ada data awal. Kemudian ada item-itemnya gitu. Ternyata pada saat perjalanan selanjutnya timbul item yang akibat. Jadi karena saya bertanya di awal,
kemudian menjadi ada pertanyaan lanjutan. Oke. Bisakah Oke. pertanyaan lanjutan tersebut saya tempatkan kembali sehingga ada kemungkinan di step yang berikutnya akan menjadi lebih lengkap atau justru jadi tambah complicated? Lebih akurat. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Handayani. Jadi gini ya, ini hipotesa di dalam penelitian sebaiknya tidak sekali, Bu Handayani ya. Jadi hipotesa itu harus betul-betul kita bisa, kan tujuan penelitian kita bisa mendapatkan jawaban terhadap masalah. Ya, jadi jangan cukup puas kita punya hipotesa sekali, kemudian ternyata hipotesa itu tidak menjawab seperti tadi yang contoh piano. Ya, proses penelitiannya dianggap bahwa oke, dari hipotesa awal ternyata warna tangga yang gelap ini mengakibatkan orang tidak suka, maka warna tangga dibuat putih. Tapi ternyata dengan dibuat putih orang juga ternyata tidak memilih tangga sebanyak itu berubahannya. Oh, ternyata bukan itu, gitu ya. Ada indrawi yang lain yang berpengaruh. Oh, ternyata misalkan tadi bunyi-bunyian, gitu ya. Hipotesanya berubah tuh Bu Handayani. Hipotesa kedua diperbaiki. Sampai kita betul-betul bisa menemukan sebuah hipotesa yang kuat, ya, sehingga kita menghasilkan sebuah pengetahuan yang benar. Nah, ini kebanyakan di kita, mohon maaf, barangkali disertasi kita tuh hipotesa cukup sekali dari awal, dari ujian proposal penelitian sampai dengan ujian terbuka, hipotesa masih sama. Ya, padahal ada kemungkinan tadi seperti Bu Handa, sehingga di situ nanti kalau di dalam kita membuat regresi, itu akan muncul galatnya atau errornya itu besar. Nilai errornya. Galatnya, ya, error itu adalah variabel terbatas dalam penelitian, gitu ya. Tetapi jangan sampai terlalu besar, gitu ya. Karena kalau terlalu besar dia akan mengakibatkan, ngeheng ya. Kalau terlalu besar dia akan mengakibatkan penelitian kita tidak akurat. Saya kira itu ya Bu Handayani ya. Saya boleh juga menyapa nih sahabat saya, ada Pak Mukofa. Apa kabar Pak Mukofa? Makasih Bu Handayani. Terima kasih Prof. Arif. Terima kasih Mbak Kristina. Baik, Prof. Arif, ini juga ada pertanyaan titipan dari teman saya, seorang dokter, tapi beliau tertarik dan sekarang sedang studi di program studi doktor arsitektur. Beliau sedang terawih sekarang. Ada pertanyaan dari beliau bahwa bagaimanakah cara mencari atau merumuskan masalah yang terjamin novelty-nya sehingga bisa berkembang dalam sebuah penelitian? Itu pertanyaan dari Dr. Rido. Oke. Pertama tadi yang seperti saya sampaikan, kita selalu bertanya why, mengapa. Dan harus pada titik di mana pertanyaan itu memang tidak pernah terjawab dan belum pernah ada jawaban. Itu barangkali ya. Pertanyaan itu tidak pernah ada jawaban, tidak pernah ada common knowledge yang sudah menguraikan hal tersebut. Itu yang paling baik, gitu ya. Paling baik. Ya, tadi barangkali kita melihat ya, eksperimen yang sederhana, ya, menjadikan tangga seperti tools-nya piano. Itu kan belum pernah kepikiran oleh kita pun, gitu ya. Bagaimana dia punya hipotesa bahwa kalau tangga ini seperti piano, dibuat seperti piano akan menyenangkan, dan itu akan menggeser perilaku orang dari menggunakan elevator ke tangga manual. Saya kira itu adalah salah satu contoh yang cukup menarik, simple, dan itu bisa kita lakukan di bidang arsitektur, gitu ya. Banyak hal. Saya kira kita terlalu terjebak, gitu ya. Terjebak oleh keterbatasan kita untuk selalu mempertanyakan terhadap fenomena-fenomena yang ada. Masalah kita berhenti pada masalah yang sifatnya common knowledge. Itu yang kita sayangkan barangkali. Dan ini yang makanya saya kira ketika pendidikan doktor, 1 tahun pertama itu kita mencari masalah sebetulnya. Harusnya mencari masalah. Ya. Jangan sampai dalam 1 tahun itu kita habis oleh hal-hal yang kita memikirkan bagaimana kita menyusun desain penelitiannya. Kita berpikir bagaimana kita menyusun disertasi. Jangan gitu saya kira. Masalah aja yang kita gali. Itu barangkali Bu Kristina. Baik, terima kasih Profesor Arif atas penjelasannya. Peserta yang lain mungkin ingin bertanya bisa disampaikan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi link presensinya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kebetulan tanda waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah di tempat saya berada. Mungkin Prof. Pur ingin menyampaikan sesuatu. Iya, iya Bu Christine. Oke, terima kasih Ibu sekalian semuanya. Hari ini kita belajar tentang metode eksperimen ini, banyak sekali yang bisa kita gali. Mungkin Prof. Arief masih bisa meluangkan waktu kalau ada teman-teman menanyakan langsung melalui WA begitu ya Prof. Arief ya. Boleh, boleh. Saya yakin boleh karena Prof. Arief itu luar biasa. Saya kontak beliau melalui WA itu langsung tahu, padahal saya nulisnya Purwanto begitu saja. Itu berarti nomor saya sudah disimpan ya. Sudah. Baik, Prof. Arief, terima kasih banyak atas insight-insight-nya yang disampaikan pada malam hari ini. Kita sudah belajar banyak. Ya, terima kasih juga buat Bu Christine. Terima kasih kepada Ibu sekalian yang telah hadir di malam hari ini. Demikian saya rasa cukup kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Arief. Sama-sama Prof. Purwanto. Oke, mohon maaf ya, SKS-nya disingkat ya. Ya, selamat malam. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih dulu ya. Assalamualaikum. Matur nuwun Prof. Arief. Ada Pak Uut. Iya. Uut kabarnya. Iya, baik. Alhamdulillah. Oke. Nuwun. Ya, ternyata banyak juga teman-teman saya di sini. Orang-orang jago-jago semua. Yo, assalamualaikum. Saya pamitan ya. 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 Salam buat semuanya. Makasih atas perhatiannya. Ayo Pak Albertus. Ya, makasih Prof. Arief. Oh, oke. Saya izin live ya. Ya.